Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sebagai dalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sesudah bismillah alhamdulillah, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya segala amal yaitu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang yaitu apa yang ia niatkannya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka barang siapa ada oleh hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia yaitu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa ada oleh hijrahnya dia kepada dunia yang ia mendapatkannya, au imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ia menikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka adapun hijrahnya dia ila ma hajar ilaihi, yaitu menuju apa yang ia hijrah kepadanya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih muqaddimah, pembukaan daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, daripada karya seorang sufi besar dari Yaman, dari Hadramaut, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan sudah menjadi kelaziman para ulama kalau mengawali daripada kitab-kitab nasihat mereka, selalu mengawalinya dengan hadis niat. Betapa Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, judul bab pertama Babu Bad'il Wahyi, bab tentang permulaan wahyu datang kepada Nabi,
tapi hadis pertama berbicara tentang pentingnya niat. Dan ini juga diikuti oleh banyak ulama termasuk Imamul Haddad. Sehingga dari hadis innamal a'malu binniyat, saudara, kita dipesan oleh beliau seakan-akan dengan hadis ini betapa kita kudu meluruskan niat, kudu mendandani niat, kudu merapihkan niat, mengecek ulang niat sebelum kita mengerjakan apa saja. Sebab saudara, niat ini ibarat solat namanya imam. Kalau solat niat itu adalah imam. Amalan itu aktivitas yang dikerjakan oleh kita itu kalaulah solat namanya makmum. Sehingga saudara, baik dan buruknya sesuatu tergantung daripada imam. Maka dalam hal apa saja, lebih-lebih kayak beliau menyusun kitab nasihat, maka niat harus diluruskan. Sebab saudara, banyak orang yang di dunia kena musibah, kena cobaan, tapi ujungnya masuk neraka. Padahal di dunia aja dia udah sengsara gara-gara niat. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan, idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kata Nabi, bila dua orang duel, tonjok-tonjokan, bacok-bacokan, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya sama Nabi, kalau yang bunuh masuk neraka kami paham, lah dia bunuh pelaku tindak kriminal lalu masuk neraka, wajar. Ini loh korban, kena musibah dia dibunuh, ngapa dia masuk neraka Nabi? Kata Nabi, sebab niat pengen bunuh, cuman keduluan. Gara-gara niat itu udah jatuh ketiban tangga. Niat, maka niat ini penting. Niat itu jadi haruslah kita memiliki niat. Niat ini berbicara pada ibadah tidak berlaku kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini niat. Kalau yang haram enggak bisa masuk niat nih, enggak berperan. Kalau yang dilarang biar niat kita baik, enggak boleh. Ada orang lagi nyela orang, kita bilang, oh begitu bang, oh begitu, maksud kita biar kagak
kagak kesinggung. Itu kita dapat 50% dosa. Niat gua biar nggak kesinggung, kagak ngaruh. Sebab orang gibah dosa, yang denger sama yang ngomong sama, dapat bagian. Apatah lagi di rumah kita kasih kopi sama kacang, tambah gede lagi, nyediain tempatnya sama kopi sama kacang. Begitu saudara, niat ndak bisa. Tapi perkara mubah asal niatnya baik akan meningkat jadi ibadah. Makan, nih saya mau ajarin makan. Tuh kalau doa, kata yai kita di Mekah kemarin, kalau makan tuh Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar waj'alhu aunan lana alat ta'at. Begitu disuruhnya. Jadi maknanya, jadikan makanan ini penolong kami untuk ibadah. Makannya biar kuat ibadah. Setiap mau makan, saya jadikan makanan yang saya makan sebagai penolong kami untuk ibadah. Sehingga makanan yang kita makan punya nilai besar, punya ganjaran gede makanannya. Karena niat makannya buat bekal ibadah. Jadi saudara makan di restoran mahal sehingga dapat ganjaran gede, karena dapat daripada niat. Karena itu kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amalan itu dengan niat. Segalanya niat, dari mulai wudhu, sholat, zakat, puasa, haji, apa aja niat. Maka kita kudu memasang niat-niat yang baik. Saudara kerja, usaha dekor, usaha apalagi dato, tenda, mana Kang Acep ngaji nggak ini? Nggak ada. Oh ada. Begitu. Jadi niatin buat bekal ibadah. Buat bekal ibadah. Jadi capeknya kita capek ibadah. Sebab mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib. Sama dengan mencari ilmu. Gede ganjarannya. Kita berangkat kerja, keringat keluar, dan seterusnya, tuh ngegugurin dosa. Asal benar kita. Wong Nabi bilang, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha sholatun wala siyamun walal jihad fi sabilillah illal humum fi talabil maisha. Kata Nabi, ada dosa dengan sholat malam hampir ribuan rakaat kagak hancur tuh dosa, kagak. Saking gedenya. Dengan kita puasa kagak hancur tuh dosa, saking gedenya. Sampai jihad di medan juang enggak juga, tapi tuh dosa bisa rontok. Dia pusing nyari duit buat anak bini, tuh pusingnya doang, capek-capeknya doang, tuh ngerontokin dosa. Asal niatnya benar.
Tuh begitu saudara, niat segalanya. Apa aja berangkat daripada niat. Maka pasang niat yang baik. Adalah orang kaya di kampung kita, dia bangun masjid, kaya, duitnya banyak. Lah kita tetangganya, ya orang enggak kaya, sufi, sulit finansial, enggak punya duit. Kita niat, ya Rabb, bila saya dikasih rezeki luas kayak tetangga saya pengen juga bangun masjid kayak dia. Itu di surganya bareng si kaya sama si miskin. Tempatnya sama. Si miskin nanya, ya Rob, dari mana ini surga mewah begini? Kata Allah, lu kan dulu niat pengen bangun masjid. Kalau kaya, kan saya takdirin kagak kaya ampe mati. Maka niatmu ini loh. Tuh niat. Ganjarannya daripada niat. Jadilah kita orang pasang niat yang baik. Apa aja pasang niat yang baik. Sebab niat yang baik ini menolong kita. Dulu ada sahabat Nabi, saya lupa namanya ya, Sayyidina Suhaib Bapak, saya lupa namanya, harus dilihat lagi di kitab tafsir. Waktulah perang, waktulah hijrah ke Madinah, hijrah. Datang ayat perintah hijrah, suruh pindah ke Madinah, urban ke Madinah. Ini si kakek-kakek udah jalan payah, pakai tongkat dipapah juga sama cucunya, jalan aja susah. Dia bilang, saya mau hijrah ke Madinah. Lah Mekah ke Madinah 500 kilo. Dia mau jalan kaki. Kata si cucunya, Kong, lu mikir apa? Jalan aja susah, lu mau ke Madinah. Kata dia, sembarangan lu. Gua kuat tuh, niat. Gua bisa jalan. Kalau lu kagak mau temenin, gua jalan sendiri. Biar kate pakai tongkat. Saya lupa ini nama sahabatnya. Subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya baru nyampe Tanaim, 7 kilo dari Mekah, baru 7 kilo. Napasnya udah Senin Kamis, mati di situ. Akhirnya masih di Mekah mati. Maka sahabat pada berbincang ribut, dapat ganjaran hijrah apa kagak? Wong matinya masih di Mekah matinya. Mati di Mekah. Ada yang bilang dapat, kan di Mekah matinya. Ada yang bilang kagak. Maka turun ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Siapa keluar dari rumahnya, hijrah menuju Allah dan Rasulnya, mau ke Madinah, lalu mati belum nyampe Madinah, masih di Mekah, maka ada ganjaran hijrahnya di mata Allah. Gara-gara niat.
Maka niat ini penting, saudara. Kita orang, ya Allah, dulu mudanya jangan didongengin dah. Kayaknya kalau didongengin kayaknya catatannya hitam mulu. Ya Allah, dari ujung Akasia sampai ujung Tegal Rotan langganan kita semuanya. Mudanya jangan didongengin dah. Susah kalau didongengin. Sekarang udah payah kita. Kita niat pengen bebenah. Bagaimanalah kita? Niat ini penting. Dulu Nabi bercerita ada orang datang. Dia sadar setelah membunuh orang 99 orang. 99 orang dia dibunuh. Banyak. 99 itu bukan dikit. Pokoknya dia organisasinya Sadigo, salah sedikit golok. Udah antem aja orang. Tapi pas udah 99, dia sadar, kata Nabi. Pengen insaf, pengen taubat, pengen jadi orang benar, biarkan itu masa lalu yang kelam. Dia mencari orang yang mengerti agama, bertanya tentang dirinya, taubatnya kira-kira diterima apa enggak dengan kesalahan yang membukit menggunung itu. Ketemulah dengan rahib, saudara. Rahib, pendeta. Dia ngobrol sama pendeta penuh sopan. Datangnya bawa kopi, bawa gula, ketemu kiai masanya. Datang, ngobrol dengan bahasa pertanyaan yang cantik. Dia pakai nanya, Pak Pendeta mau nanya. Kata pendeta, mau nanya apa? Ada orang, tuh cantik nanyanya. Ada orang, enggak gue gitu, enggak. Ada orang udah bunuh orang 99. Udah dah macem-macem. Dibunuh, dicincang, ada yang dimutilasi, macem-macem dah tuh sama orang. Tuh orang Pak Pendeta pengen taubat, insaf. Kira-kira dosanya diampuni apa kagak? Tuh pendeta dari tadinya melangak nunduk. 99 banyak amat, atu aja dosanya gede. Ini 99. Kata pendeta, Pak, kayaknya berat, sulit untuk diampuni. Baru ngomong segitu langsung keluar aja tuh golok, tusuk. Lah lengkap orang cepek yang dia bunuh 100. Tapi tetap hatinya pengen taubat. Nyarilah ulama. Daripada ulama Islam, singkatnya dia datang di situ, lalu kemudian dia nanya lagi dengan pertanyaan yang cantik. Begitu, bagus nanyanya. Datang ke kiai, enggak kayak kita orang sama si kiainya. Ada yang mau bertanya, enggak ada. Ya udah, kalau enggak ada doa aja. Akhirnya kiainya jalan. Kiai mau nanya, tadi disuruh nanya kagak nanya. Mau istirahat kagak boleh. Ini kagak. Dia datang ke rumahnya bertanya, Kiai, ada orang udah bunuh orang berapa? 100. Pengen taubat.
diampuni apa kagak sama Allah? Tuh kiai nggak lama jawab. Orang kalau serius mau tobat sama Allah, timbang 100, 200 udah bunuhnya, diampuni sama Allah. Tuh orang jujur, saya orangnya. Iya, biar kata ente yang udah bunuh orang 100, mau siapa kek, taubat serius, diampuni sama Allah. Saya orangnya, iya biar anda. Cuman supaya sempurna, ada pesan satu lagi. Apa? Lu pindah dari kampung lo yang sebelumnya ke kampung yang sebelah, yang rada agamisan masyarakatnya. Iya baik, begitu. Maka kemudian dia boyong pindah. Nabi ceritakan kisah ini, berbicara niat. Di tengah jalan, sekarat, tengah jalan, malaikat itu anak buahnya malaikat maut ada 2 awannya. Ada bagian nyabutin orang jahat, ada bagian nyabutin orang baik. Namanya malaikatul azab dan malaikatur rahmah. Pimpinannya ya Azrail, awan namanya, anak buahnya. Kata malaikat azab bilang begini, ini sih bagian gua yang betot, sebab dia bunuh orang udah 100, saya yang cabut nyawanya. Kata malaikat rahmat, lah saya kan udah tobat. Dia taubat, kalau tobat nggak ada salah, kan bagus. Niat dia mau pindah di kampung yang agamis, tapi kan belum nyampe kampung yang dituju, masih di sini, tapi kan udah niat. Akhirnya diutus malaikat ketiga untuk mengadili karena masing-masing mau rebutan nyabut. Meterin aja, meterin dari kampung yang dia tinggal dengan kampung yang dituju, deketan mana. Bila deket, itulah dia boleh cabut. Setuju, baik, dimeterin, cari tukang ukur, dimeterin, beda sejengkal, lebih dekat dengan tempat yang dituju. Malaikat rahmat yang cabut gara-gara niat. Jadi biar kita udah senja umur, kaki udah kotek-kotek, udah niat bener aja dah. Jangan dipiara niat nggak bener, udah yang dulu-dulu dah. Itu mau ditutup lembaran itu. Udah kita bebenah aja sekarang. Bebenah begitu. Kita bukan muda lagi juga rambut kita bukan hitam lagi. Udah mulai putih. Maknanya selamat tinggal dunia hitam, selamat datang dunia putih. Dalah kita pelan-pelan bebenah. Ini niat. Sebab wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan beroleh apa yang ia niatinya. Maka pasang niat-niat yang baik, saudara. Niat yang baik. Maka niat yang baik akan melahirkan banyak-banyak kebaikan. Niat yang baik. Niat yang baik. Penting niat ini. Inilah yang kemudian Imamul Haddad
mengawali kalam beliau pada Nasoihud Diniyah ini dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pasang niat. Penting ini niat, penting. Niat. Maka niat yang banyak. Jangan nggak banyak niat. Tentu niat-niat yang baik. Bila seorang hamba memasang niat yang baik, maka 70 pintu kebaikan Allah buka buat dia. Asal memasang niat yang baik. Maka pentinglah niat yang baik. Begitulah hadis berbicara hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa orang yang hijrahnya, kala itu hijrah ke Madinah, saudara. Tapi bagian kita sekarang enggak hijrah. Dari tempat ke tempat enggak ada. Hijrah itu bagi kita hijrah dari apa yang Nabi sampaikan adalah hijrah ruhiyah, yaitu al-muhajiru man hajara ma nahahullahu an. Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan hal-hal buruk yang dilarang oleh agama. Inilah hijrah kita. Udahlah kita tinggalin perilaku-perilaku buruk kita menuju perilaku baik. Inilah hakikatul hijrah yang masih ada ila yaumil qiyamah. Hijrahnya Nabi bukan kayak kita dari kampung ke kota, tidak. Sebab hijrahnya Nabi itu bukan mau, bukan kemauan, tapi hijrahnya Nabi dan para sahabat karena keterpaksaan, diusir. Karena diusir hijrahnya, ndak boleh tinggal di situ, tinggal di Mekah, diusir menuju Madinah. Saudara, kagak ada. Madinah bukan tempat yang enak. Kalaulah kita pengen tahu Madinah, kala itu namanya Yasrib. Namanya Yasrib. Daerah yang banyak penyakit. Yasrib itu kampung yang banyak penyakit. Bapaknya Nabi meninggal di Yasrib karena penyakit. Habis beli buat 4 bulanan baru nyampe Yasrib, wafat terkena penyakit. Virus mematikan. Banyak Madinah begitu dulunya. Sumur-sumurnya kalau dipakai untuk mandi korengan, gatal. Itu Madinah dulu. Tempat begitu. Madinah. Tanahnya mengandung penyakit. Tapi saudara fahami betul siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in massathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa inqalaba ajmala wa atamma wa akmala mimma kana fi. Apa saja yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad, apa saja yang disentuh oleh makhluk termulianya makhluknya Allah sesemesta raya, pastilah akan berubah menjadi lebih cakep, lebih bagus,
lebih indah dari semulanya. Itulah Nabi. Maka saat Nabi hijrah ke Madinah, berubah tuh nama menjadi Thaibah, bumi yang suci, tanahnya turabuha syifa, tanahnya jadi obat karena disentuh Rasulullah. Yang tadinya bukan daerah terkenal menjadi daerah yang dirindukan oleh banyak orang. Al-Madinah Al-Munawwarah, sumurnya yang tadinya korengan, ketika Nabi di situ, maka kemudian Nabi ludahin tuh sumur-sumur, maka berubah menjadi obat. Menjadi obat. Yang paling menakutkan adalah bi'ru gharas, sumur paling ditakuti, berpenyakit. Kata Nabi, endah, udah kena tangan mulianya Nabi. Maka Nabi bilang, inna ainaha min uyunil jannah, mata airnya mata air surgawi itu sumur. Bahkan Nabi pesan nama Imam Ali, bilalah saya wafat, Ali tolong mandiin 7 ember, 7 gentong dari sumur gharas. Begitu. Karena Rasulullah, saudara. Maka apa saja yang disentuh oleh Nabi Muhammad akan berubah. Kenapa diajarin baca sallallahu ala Muhammad? Biar Nabi Muhammad nempel di hati. Namanya dulu nempel di hati. Entar pelan-pelan cahaya perilakunya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah Anda ada Nabi Muhammad. Maka kita harus menghadirkan Nabi Muhammad dalam hidup dan kehidupan kita. Biar kita bisa hijrah. Dari tadinya kita susah hidup menjadi penuh kesuburan. Itulah Nabi. Madinah subur, enak, tertib, ijo royo-royo, kurma subur, apa enak. Nabi Muhammad. Maka bagian kita bukan hijrah badan, tapi hijrah ruh. Ruh kita harus mengenal Nabi Muhammad, harus mengakrabkan diri dengan Nabi Muhammad. Maka Nashaikhud Diniyah, Imamul Haddad mengawali kajian ini membuka dengan hadis hijrah. Kita harus niat berubah. Mau ampe kapan kita nggak mau berubah perilaku kita? Pelan-pelanlah. Kalaulah anak-anak muda bengal, masihlah dikata wajar. Dia barangkali punya niat nanti kalau udah tua pengen insaf, pengen ibadah. Lah kita yang udah tua kalau nggak mau hijrah sekarang, mau kapan kita? Kong, nggak ngaji, nanti aja kalau. Kalau apa? Kalau muda lagi, nek, enggak nemu. Paling kalau pikun ama mati. Maka kita harus dari sekarang melalui kalamnya Imam Haddad dari kitabnya Nashaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, kita harus hijrah Muharram 1445 Hijriah. Kita harus berubah kehidupan kita. Bukan duit yang sedikit, tapi hati yang belum hijrah sehingga merasa sempit. Bukan hidup ini banyak cobaan, karena hati yang kurang mengenal Allah dan Rasulnya, sehingga pikir dia satu-satunya orang yang termiskin di dunia. Kayak Asmin Chaider dia. Begitu. Yang kagak-kagak aja. Mau ngapain?
Bukan kita doang. Dunia memang negeri cobaan. Biasa. Biasa. Begitu. Begitu. Kalau ada orang ngeluh, saudara tulis saja di WA. Bagi yang kagak punya beras ngeluh. Bagi yang gak punya duit ngeluh. Mari datang ke rumah saya malam Jumat ini jam 10 malam. Mau ngapain? Ngeluh bareng-bareng. Mau ngapain? Zikir. Zikir. Kita ingat ada Nabi Muhammad. Salawat. Begitu. Sebab seuntai salawat bisa merubah segalanya. Supaya duduk Nabi Muhammad di dalam kita punya diri, supaya kita disentuh oleh tangan mulianya Nabi Muhammad. Apa aja kalau kena sentuhan Nabi, makalah dia akan menjadi nikmat, berubah adanya. Apa saja yang namanya Hajar Aswad, orang rebutan batu untuk dicium. Emang apa? Karena pernah disentuh dan dicium Nabi Muhammad. Pengen nempelin bibir di tempat ditempelkannya bibir mulianya Nabi Muhammad. Emang begono? Mereka punya niat. Inilah pentingnya. Ngapain itu di Jamarat, di Mina, batu dilempar juga pakai batu. Sakitnya kayak apa itu batu? Dilemparin banyak orang pakai batu, bukan satu atau orang 7. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dihinakan, maka saya pun ikut menghinakan. Apa yang dihinakan Nabi Muhammad, batu juga jadi hina. Apa yang dimuliakan Nabi Muhammad, batu juga jadi mulia. Segalanya karena Nabi Muhammad. Maka mau apa lagi kita hidup kalau nggak pengen akrab sama Nabi Muhammad? Mulailah Muharram, kita harus hijrah, harus berubah roh kita. Jangan kita keluhkan penyakit. Meski namanya penyakit, kita ada nyeri-nyeri, tapi anggap aja ini penyakit, ngerontokin dosa-dosa kita yang dulu dah jalan yang kagak-kagak. Karang ini lagi dihapus-hapusin, bawa aja ke majelis dan niatin ngaji biar sembuh. Sembuh. Imam Abdul Wahab Asy'arani. Abdul Wahab Asy'arani. Beliau mengeluh palanya puyeng karena banyak menghafal dan banyak mengaji. Kepada gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Tuan Guru, begini, bawa ngaji aja Wahab, ngaji, niatin ngajinya buat obat, sembuh. Tidak sedikit yang tadinya stres, ngajinya niatnya ngobatin penyakit, jadi waras, gara-gara ngaji. Ngaji, niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Niatnya harus karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia bakal dapatkan, atau karena cewek yang bakal dia nikahinya, maka itulah yang dia dapat. Di mata Allah tak dapat apa-apa bila salah niat. Karena itu ngarang kitab ini niatnya Imamul Haddad, bagaimana menasihati umat supaya akrab dengan Rasul penyelamat, Nabi pemberi syafaat, agar supaya umat tuh dia punya dompet jangan sekarat, supaya umat jangan ampe stres, bingung. Memang yang membuat stres dan bingung kalau mau jujur bukan karena darah rendah, tapi karena dana rendah. Bener nggak Ngacep? Begitu. Apaan? Apa? Ya Allah, dekati Nabi Muhammad, hijrah kita berubah. Bacalah sholawat,
bacalah sholawat. Untuk apa? Ngedeketin kita dengan Nabi Muhammad, biar kita dekat sama Nabi. Nanti jalan kemudahan ada. Mau utang segede gunung, asal serius mendekati Nabi Muhammad, Allah bakal bereskan sampai akar-akarnya. Biar penyakit kayak apa modelnya penyakit, asal mau deketin Nabi Muhammad, baca aja sallallahu alaihi Muhammad. Stroke, jantung, gula, baca aja tuh sebelum tidur 1000. Ngomong, ya Rasulullah, tolongin ana, tolongin saya, tolongin saya. Allah tolong Nabi Muhammad, Nabi yang baik. Begitu saudara. Karena itu kita hijrah dah, kita berubah ke arah yang lebih baik, pelan-pelan. Karena kebahagiaan itu duduk pada hati yang hijrah, bukan pada sekedar duit yang banyak. Kalau hati enggak hijrah, puyeng juga. Begitu, puyeng juga. Tapi hatilah harus hijrah biar kita tenang. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama kita, kasih berkah sama kita, hidup kita makin mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari Madrasatul Rasul di luar dipersilakan. Baik, baik. Silakan Bapak. Niat itu tempatnya di hati, tidak diwajibkan terucap lewat mulut. Andai mulut tak mengucap tapi hati memasang niat, jadi. Akan tetapi mulut ini membantu hati. Seringkali hati itu banyak dipikirin sehingga banyak lupanya, maka perlulah mulut itu membantu hati. Ibaratnya kita dagang jeruk, mau masukin jeruk ke peti dengan jumlah harus 100, kata bos, bisa di hati hitungnya dari karung ke peti, di hati aja. Bisa, cuman airnya lupa. Udah berapa ya? Hati banyak dipikirin, maka dibantulah pakai mulut. 1, 2, 3. Ini memantapkan hati untuk memasang niat. Maka perlulah ngomong 1, 2, 3, 4, 5. Itu memantapkan hati mulut ini. Begitulah main bola. Dengan gol diem aja jadi, tetap aja gol. Tapi orang pakai tangannya bertepuk dan mulutnya bersorak-sorai, nggak pakai juga jadi gol juga. Diem aja jadi. Cuman memantapkan hati, bahwa hati sudah memasang kegembiraan, maka mulut memantapkan itu dengan bunyi au dan seterusnya. Ini demi memantapkan hati, tapi kedudukan niat adalah hati. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Gibah, baik. Iya, baik.
Ghibah definisinya dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu Imam Ghazali terangkan di dalam Ihya Ulumuddin, menceritakan orang lain yang andai dia dengar tak suka, dia tak mau. Itulah ghibah. Ghibah menyebutkan orang lain yang kalaulah dia dengar tak mau. Ini namanya disebutlah ghibah. Ghibah. Begitu. Maka kemudian ghibah ini dosanya besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dosanya lebih gede daripada berzina 30 kali dengan ibu kandungnya. Masih gedean ghibah. Namun ada beberapa ghibah yang dimubahkan, yang tidak berdosa. Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam Qami'ut Tughyan ada 15. Di antaranya li ta'rif, untuk mempertegas, ngeberitahu. Ada orang nanya sama kita, mana rumahnya Pak Ahmad? Sedang Ahmad nih banyak. Ada Ahmad normal, ada Ahmad pincang. Lah kan kita bilang, Ahmad mana? Ahmad pincang. Iya Ahmad pincang. Ini nggak apa-apa. Karena kalau nggak begitu salah nanti. Karena tidak ada unsur menghina, tapi unsur mempertegas maksud dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begitu juga orang yang zalim sekali. Begitu. Maka Al-Quran tulislah kisah Fir'aun dan segalanya. Kenapa? Karena ini udah kelewatan. Supaya berhenti. Emang caranya begitu. Caranya. Begitu. Caranya. Jadi ketika dengan cara halus enggak bisa, maka orang-orang tuh ada namanya demo. Demonstrasi. Kenapa? Habis pakai surat kagak didengar juga. Apa dikata pura-pura nih gua ngeluh. Ya barang-barang. Berubah juga tuh peraturan kalau barang-barang begono. Ada kalanya bisa begitu, saudara. Karena itu, seperti mana? Seperti di pengadilan. Lah kalau kemudian saksi, gimana saksi terdakwa ini? Gua ngeri ngomong takut gibah, kagak kelar hukum. Harus dibuka. Emang dia begini, begitu. Enggak dosa, enggak. Karena untuk mencari kebenaran. Itu namanya tidak gibah. Artinya gibah yang dibolehkan oleh agama. Ini masalahnya ada yang pinjam uang, kagak mau bayar. Bagaimana? Emang ada itu. Orang tuh pinter tuh yang enggak boleh dalam agama. Kan pinter tuh bagus, tapi ada pinter yang buruk. Pinternya ngutang aja. Kalau ngutang pinter, bayar kagak pinter. Gitu. Ini repot. Ini bagaimana kita sebagai pimpinan di perusahaan ataukah sebagai teman dalam bermasyarakat, kita tahu nih orang nih pinternya ngutang, bayar kagak pinter. Bagaimana kalaulah kita tahu nih orang ini kerjaannya pinter ngutang, maka kita pinjemin sama kita, ngasih duitnya dosa. Kita minjeminnya dosa. Udah tahu orang ini salah, kita tolongin. Nolongin orang salah bernilai nolongin orang salah sama dengan salah. Maka kalau tahu dia pinter ngutang, datang ke rumah kita, jangan kasih.
Kita ngasih nambahin dosa sama dia dan salah di mata agama. Akhlaknya itu fikih. Akhlaknya jangan dipinjemin, kasih aja. Bang minjem 1 juta, kasih aja 50.000. Nih, udah nggak usah minjem buat jajan lo. Begitu. Kita enggak berpikiran meremelek. Gitu 1 juta, katanya bayarnya 1.300.000. Tuh ya, waktu ngutang pinter banget, meremel. Nomor handphone udah ganti. Itu maknanya pengen kenal kita apa kagak dia? Hah? Kagak. Kontrakan pindah, maknanya pengen kenal apa kagak? Kagak. Lah kita pikirin dia. Kira-kira tinggian dia, tinggian kita. Lah ngapa dipikirin? Tutup. Tutup yang kayak begitu, cut. Biar jiwa kita sehat. Begitu agama. Kayak begitu. Jadi bagaimana kita? Kalau yang kayak begitu, kasih aja seperak. Ikhlasnya kita 10.000, 10.000. Dadanya. Begitu. Biar kita bebas, kan kalau ngasih kita nggak minta balikin. Begitu cara agama, akhlak. Daripada dia datang kita langsung ngomen, lo pinternya ngutang doang, nah, jadi panjang urusan. Udah kasih aja dikit dah. Pergi, cut. Jadi begitu. Supaya kita enak dalam hidup. Emang begitu caranya. Anggap aja duit kita sama dia tuh jenggot yang lagi dicukur. Jenggot yang jenggot dicukur tuh makinan dikit, makinan banyak. Mau dibanyakin rezeki sama Allah. Begitu. Begitu. Kayak begitu. Mau dibanyakin. Begitu. Kayak begitu. Itu begitu. Cut. Itu ilmu. Tapi gede masalahnya. Kalau gede Anda berat untuk membebaskannya, bakar tuh ebonnya, bakar. Jangan tagihan tenda tuh dideres-deres. Quran yang dideres. Tenda ya Bang Anu tuh ampe punya cucu sekarang. Dia masih ngutang sama tenda gua tuh waktu itu tuh ya masih 3 juta. Mana Bang Midun lagi ini 1,5 juta. Bang ini tadian dekor nih. Dideres aja bon-bon. Kayak begitu. Mana orangnya udah pindah, udah pergi, mikir nggak, ditotal lagi pakai HP. Maklumlah karena corona rada nganggur, kurang panggilan, dideres-deres. Ada nggak model begitu ngacep tuh? Yang mana orangnya? Tuh. Nah, deres-deres sama dia. Kata dia, lah duit gua banyak juga ya, ini 350 juta ini total muanya. Mana kagak bayar-bayar. Tuh namanya kita stres dibuat sendiri. Bakar. Kalau saudara bakar itu rezekinya tambah banyak. Saya begitu. Kalau sedikit dongeng ada namanya Kong Dila, Bang Abdillah, tuh Bang Dila. Sahabiah ngaji juga. Allah jaga itu. Kalaulah Allah tidak wafatkan beliau, wallahu a'lam juga, dari musibah yang menimpa kala itu. Ada hikmahnya. Bagi kami di Kibulin sama murid sendiri juga 750 juta habis duit. Begitu. Banyak juga yang rusak. Kong Dilah belum ketemu rusak, wafat. Allah jaga nampaknya itu Bang Dilah. Begitu. Itu kayak begitu. Cut gitu. Kata kawan kita, sayang dulu dapat motor 10 lebih tuh NMAX. Nggak apa-apa. Udah, anggap aja jenggot dicukur. Udah, serahin sama Allah. Serahin, udah. Yang penting kita bebas, kita bahagia, bakar dah tuh bonnya, minta ganti sama Allah. Allah maha kaya, ya Rabb, ini hambamu ngibulin saya,
Kan hambanya ya makhluk Allah bukan? Iya makhluk Allah juga yang ngibulin. Saya nggak minta ganti sama dia prajurit, sama engkau aja bos yang kaya raya, ganti bakar. Saya pesen sama orang-orang dekor nih begini, begitu. Kayaknya ngewakili Bang Madi nih, suara-suara orang-orang tenda ini nanya nih. Bakar dah tuh yang kayak begitu, jangan disimpan, pegel. Nomor handphone aja udah ganti. Pak RT begitu, ganti mah buang aja. Biar jiwa kita sehat. Ini ilmu. Dan saya bagi itu sama banyak orang ilmu itu. Biar sehat hidup. Gitu, biar sehat. Biar sehat. Begitu, nggak apa-apa. Nggak jadi susah juga hidup. Begitu. Inilah hidup, saudara. Oleh karena itu, biasa aja bang, jangan dipikirin kayak begitu, jangan dipinjemin lagi. Kali kalau dipinjemin lagi bakal ngasih lagi, kagak juga. Akhirnya kita nyesel lagi, salah kita. Jangan, udah bonnya bakar. Tapi masalahnya bon kantor, kali ini harus musyawarah sama yang lain. Kalau kantor kan ada pertanggungjawaban pembukuan, masalahnya kalau kantor. Begitu, kurang lebih demikian Pak. Dibikin bahagia aja, jangan dibikin susah. Begitu, wallahu a'lam. Segini aja ya. Wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.